Berani nonton? Atau takut gelap? Karena apa yang kamu takutkan akan kita ungkap bersama-sama hanya di Gelap Bandung. Selamat datang di Gelap Bandung. Bersama aku Jess Jasmine yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Berbicara tentang gua Jepang, kira-kira apa yang terbesit di otak kalian atau di pikiran kalian? Sejarahkah? Peninggalan? Atau malah hal mistis? Pada episode kali ini kita akan membahas serta menyaksikan sendiri bagaimana Goa Jepang ini menjadi saksi akan kisah pilu, tragis, hingga kisah mistis. Goa Jepang di Dago Pakar Kota Bandung ini dibangun sebagai benteng pertahanan dan perlindungan pada masa penjajahan Jepang oleh orang-orang dengan mereka yang digunakan untuk tenaga kerja paksa dari Indonesia, yang mungkin biasa kita kenal dengan Romusha. Benteng ini dibangun pada tahun 1942 dan konon katanya goa ini memiliki 18 bunker yang dulunya digunakan untuk berbagai keperluan militer, termasuk sebagai ruang penyimpanan, pertemuan, hingga ternyata ada ruangan yang digunakan untuk eksekusi bagi para pekerja paksa. Beberapa tahun setelahnya, hingga saat ini tempat yang dikenal sebagai tempat peninggalan sejarah ternyata berubah menjadi tempat mistis. Bahkan tempat ini sekarang dilabeli sebagai urban legend yang cukup terkenal di kota Bandung. Oh ya, ada salah satu larangan yang terkenal di tempat ini. Dark Mist tahu? Yap, larangan menyebut kata lada. Karena katanya kata ini akan mengundang hal-hal mistis, mulai dari sosok yang menampakkan diri, terdengar suara-suara aneh, hingga yang paling parahnya, sosok tersebut bisa masuk ke dalam tubuh kalian dan merasukinya. Dark Myths, kalian percaya nggak dengan cerita yang ternyata sudah melebar kemana-mana ini? Atau kalian pernah mengalami halnya sendiri di Goa Jepang? Kalau ya, coba komen di bawah. Setelah sedikit yang kita bahas, apakah hal tersebut hanya mitos atau malah fakta? Kita akan ungkap kebenarannya hanya di Gelap Bandung. Di balik senyap ada cerita yang tak terungkap. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, pejual di sini di Tahura, Goa Jepang. Selama saya berjualan di sini, banyak sekali cerita-ceritanya gitu. Ada masalah mistik kayak gitu, tentang mitos-mitos di sini lah gitu, di Goa Jepang. Saya sering ngedengar gitu ya, ada suara-suara gitu, ada suara sepatu tentara orang Jepang kayak gitu, serdadu kayak gitu. Terus banyaklah suara-suara gitu, suara-suara binatang juga gitu. Terus anak saya juga yang bisa ngelihat ya, waktu kecil sering ngelihat banyak-banyak ada anak-anak gitu, punya teman juga di sini. Malah dia dikasih nama tuh, perkenalan itu temennya tuh. Ada Morera, Ilisi kata namanya tuh, anak-anak itu. Terus dia suka bawa jajanan, makanan gitu, dikasih ke Goa Jepang juga gitu, ke situ, di depannya gitu. Saya tanya, katanya buat teman-teman saya, katanya ada 10 orang di sini katanya. Kalau saya tanya, Dek, ada apa gitu di dalam? Banyak katanya, ada kepala buntung, ada perempuan cantik katanya, banyak sih. Terus ada yang tangannya buntung juga ada gitu, yang hancur mukanya banyak, yang bekas disiksa sama orang Jepang dulu itu banyak. Kalau pengen lebih jelas gitu ya tentang sejarah Goa Jepang sama itu, boleh tanya ke tour guide di Goa Jepang lokasi ini.
dan sekarang kita sudah berada di depan Gua Jepang yang mungkin sudah kerasa dinginnya ya di sini sebenarnya. Dan sesuai sama yang sudah dibicarakan juga dengan warga lokal atau mungkin penjaga warung tadi, itu kita akan ada seseorang yang datang untuk menemani kita dan mengetahui lebih dalam mengenai Gua Jepang. Ya, aku udah ada terkait. Oh iya. Temenin kamu nanti kita. Punten ya, A. Mungkin nanti boleh kita ke dalam. Makasih ya, Ang ya. Siap, Kita mungkin nanti bisa ke dalam dan kita penasaran akan banyak hal sebenarnya, A. Iya. Oke, kalau gitu mungkin sebelumnya A bisa aku panggil siapa nih? Kita boleh jelas aja kali ya, A. Yana aja. Yana. Iya. Oke, perkenalkan aku JJA. Iya, sama-sama. Nanti aku sebenarnya ada pertanyaan beberapa yang menjadi penasaran aku. Iya. Jadi pengen nanya ya, A, mungkin tentang Gua Jepang ini sendiri. Sebelumnya tuh Gua Jepang tuh katanya dulu apakah benar merupakan tempat penyiksaan gitu pada zaman masa penjajahan gitu, bener apa enggak sih? Betul. Jadi untuk Jepang ini, Gua Jepang ini dulu waktu zaman penjajahan orang Jepang. Oh, baik. Nah, jadi yang bikin Gua Jepang ini dulu orang pribumi ya kebanyakan. Yang kita kenal dengan kerja paksa Musa. Iya, betul. Ya dulu di sini ya banyak korban juga. Banyak korban yang ikut kerja paksa. Oh, baik. Memang ini gak ada sinar sama sekali yang bisa kita lihat di daerah sini ya? Gak ada. Jujur hanya bisa ngelihat ke daerah sini karena memang kayaknya kerasa kuat di kiri kanan ya, A ya? Iya. Iya ya. Kalau boleh tahu tempatnya sendiri di mana sih, A? Nanti kita bisa lihat di ruangan kamar-kamarnya. Bisa lihat juga. Iya. Lebih kuat dari yang di sini. Iya. Di sini saja sudah kuat, apalagi di dalam gitu ya. Oke, mungkin gini, untuk masalah yang kita tahu ya kan tentang Jepang gitu kan, tentang Romushanya yang kita udah sering dengar gitu ya. Memang benar ya kalau misalnya katanya di daerah sini, mungkin khususnya di Gua Jepang itu ada kata yang gak boleh diucapkan. Itu benar ada? Itu emang nyata. Maksudnya gimana tuh? Itu kenapa? Kalau untuk kata orang Sunda, ya itu sebetulnya larangan daerah. Kalau kita menyebutkan nama itu, berarti kita istilahnya memanggil. Karena nama itu istilahnya apa? Kalau untuk orang Sunda itu keruhun. Keruhun? Namanya. Oke. Makanya dilarang untuk disebutkan. Emang dilarang banget pokoknya ya? Iya. Kalau kiri kanan ini memang ujungnya apa sih, A? Ini ada ventilasi untuk pelarian ya. Saking emang gelap nih kita nggak bisa ngeliat ada ventilasi di daerah sini. Nah ini lorong kedua. Lorong kedua? Baik. Boleh kita mungkin maju ke dalam? Kalau Ayana pernah ngalamin, maksudnya ada cerita-cerita apa sih, A, gitu? Maksudnya kayak kejadian-kejadian atau mungkin dari Ayananya sendiri pernah ngerasain gitu? Ya kalau untuk saya sendiri sering ya untuk merasakan. Seperti apa rasanya itu? Maksudnya kayak dingin atau memang kebanyakan suara. Suara? Ya kalau untuk bagi saya pribadi. Ya kalau untuk pengunjung ada juga sih. Apa tuh biasanya paling sering didengar tuh atau apa sih, kayak teriakan kah atau apa? Teriakan. Dan tangisan pasti katanya ya? Iya, tangisan yang minta tolong. Oke. Memang tidak sedikit dari orang-orang yang merasakan hal-hal itu juga ya? Iya. Kalau ini apa nih, masih apa? Ini kamar-kamarnya. Jadi untuk komandan. Memang ada, maksudnya seperti untuk komandan seperti apa sih, kalau boleh tahu? Jadi untuk atasan komandan tempat istirahatnya di sini dulunya. Ayana, kejadian apa sih yang mungkin bisa dibilang paling parah gitu di daerah sini gitu? Kalau kejadian yang paling parah sih ya untuk ke pengunjung ya, yang kerasukan. Sampai ada yang kerasukan? Sering sebetulnya. Oh, kerasukannya seperti apa? Mereka dengan menggunakan bahasa Jepang kah atau? Bahasa orang kita sebetulnya. Jadi kalau untuk menurut yang saya tahu pengalaman saya pribadi, jadi yang masuk itu sebetulnya cewek kebanyakan yang dulunya dijadikan ronggeng Jepang. Oh gitu. Jadi kalau untuk ini istilahnya ronggeng Jepang itu wanita penghibur dulunya. Itu mereka kerasukan orang-orang seperti itu? Iya, kebanyakan seperti itu. Jujur emang nggak berani ngeliat jin dari tadi ya, kayak memang
memang kuat ya di Iya. sini. Oh, oke baik kalau gitu. Di kamar-kamar mana lagi sih? Itu udah ujung ya sana ya? Ya, ini udah ujungnya. Iya. Berarti kita boleh kemana nih selain ke situ? Kita ke kanan. Oke, boleh. Ya. Mungkin boleh ini kita. Semakin dalam ya semakin kuat ya Ayah. Kalau memang yang benar-benar penyiksaan itu katanya seperti apa sih ya penyiksaannya itu kalau boleh tahu? Ya kalau untuk menurut yang saya tahu ya cerita dari sesepuh saya itu untuk para pekerja paksa rumus itu dicambuk kebanyakannya. Di daerah sini? Iya, dalam sini. Nah untuk para korbannya itu dibuang ke aliran sungai di bawah sana. Dibuang gitu aja Iya, berarti dibuang langsung gitu ke aja. sana. Naas sekali berarti ya. Berarti memang maksudnya disiksanya di sini langsung dibuang ke sana. Hidup-hidup juga kadang ada ya. Iya. Kalau boleh tahu paling banyak gitu. Seperti apa sih bentuknya mereka? Kalau di sini. Kalau yang saya pengalaman pribadi saya cewek. Cewek berambut panjang, berjubah putih. Berjubah putih. Oh, memang yang istilahnya namanya bukan saya nyangka sapan ya. Nyimas ringgit. Kalau boleh tahu mereka tuh sebenarnya di sini tuh kenapa sih? Apa karena pengalaman masa lalu atau memang mereka datang sendiri aja gitu? Karena mungkin di sini pengalaman masa lalu dulu. Tapi memang kalau paling kuat di sini gitu atau di mana? Di ujung. Masih di ujung sana. Boleh kita ke sana? Boleh, siap. Boleh. Baik. Dan dia paling kuat. Kenapa sih bisa dibilang kuat? Apakah yang AA bilang itu, yang tadi katanya? Di atas ini. Di mana? Oke. Di situ. Iya. Ini tuh apa? Ya kita bisa lihat sendiri dan bisa rasakan sendiri. Ini pojok apa dia tuh? Maksudnya memang ujungnya lorong atau ada yang pernah terjadikah di sini? Jadi kebanyakan yang pengunjung ya, kebanyakan yang sering yang bisa indigo istilahnya, bisa melihat atau gimana di sini. Emang Ija nggak berani ke sana, jadi kesini aja. Oh memang dia kuat karena memang dulu sering dipakai untuk orang-orang mereka seperti itu ya? Ya. Karena pengalaman saya di sini ya dulu pernah pengunjung ya minta foto, tapi yang nampaknya bukan pengunjung. Yang apanya? Yang nampak di handphonenya, tapi cewek berambut panjang itu. Yang saya bilang tadi yang namanya Nyimas Ringgit. Kayak ada yang nafas ya? Tunggu sebentar. Memang dia kita boleh kesana aja nggak ya? Boleh. Oke. Memang ini ya, memang dia stay di situ ya? Iya. Maksudnya memang tempatnya di situ atau pernah sering kali mondar-mandir atau emang ya udah di situ aja? Di sini ya, tetap aja di sini. Itu yang aku bilang katanya Kalau yang lainnya sih untuk pengunjung ya, yang saya ngelihat ada anak-anak 3 orang hitam semua lari-lari. Hitam semua. Maksudnya hitam semua tidak terlihat apa memang mereka berkulit itu? Kelihatan jadi lari-lari. Lewat sini terus-terusan. Iya. Kalau kayak tentara gitu banyak juga. Pengalaman saya dulu pernah di sini kira-kira jam 8 malam. Suara sepatu Jepang tuh kedengeran banget. Jadi kayak tentara gimana gitu. Serasa seperti digertak ya kita jatuhnya ya. Iya. Oke. Baiklah. Memang ini rasanya udah kayak nggak kuat juga ya. Kalau kita kesana aja. Apa kita keluar lewat sini apa mana nih? Kita lewatin aja. Oke. Sekarang Jeje udah tahu cerita-cerita tentang sini, mungkin sudah ngeliat saya udah rasanya tenang. Oke, memang tadi di dalam di sebelah sana kayak ada suara nafas ya. Maksudnya nggak tahu sih ngerasa gimana, cuman kayak ada
gitu dia. Aku juga nggak tahu, aku bukan tipe yang gimana, cuma ngerasa seperti itu. Mungkin itu ya berarti orang-orang tetap harus menjaga tata keramanya. Iya, Karena katanya kalau kita menghargai mereka, mereka menghargai kita. Iya, gitu ya. jadi gimana niat kita sebetulnya. Betul kalau gitu. Ya mungkin itu. Kalau tadi ujungnya tuh memang yang tadi daerah situ, yang tadi JJ bilang merasakan ada sesuatu itu. Iya. Itu ujungnya. Di ujung itu. Baik kalau gitu. Mungkin tadi udah pertanyaan terakhir dari JJ, mungkin sudah cukup, sangat-sangat cukup untuk menutup penasaran. Ayana, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Semoga nanti orang-orang yang melihat video ini juga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan Ayana. Sehat-sehat selalu ya, Amin. Semoga tempat ini bisa menjadi lebih berkembang selanjutnya. Amin. Terima kasih untuk waktunya ya, Selamat sama-sama. sore kalau gitu. Ya. Baik Dark Mage, itulah dia cerita, sejarah, serta mitos yang ada di Goa Jepang. Bagaimana? Apakah kalian percaya dengan mitos yang ada? Seperti larangan untuk ngomong kata-kata di daerah Goa Jepang. Begitu juga dengan penampakan-penampakan yang ada di Goa Jepang. Aku kembalikan ke kalian semua. Kalau begitu, saya Jasmine pamit undur diri. Hanya di Gelap Bandung, di balik senyap ada cerita yang tak terungkap.